Salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini di channel Sayur Bening. Sorry hari ini saya agak telat upload ini. Saya baru nyampe ini. Saya buru-buru karena takut nggak ini kan. Saya agak sibuk hari ini. Tadi ada urusan ke hospital check up. Jadi baru nyampe rumah gitu. Mungkin agak telat saya upload ini. Saya kejar coba ini. Jadi ya, selamat cuan lah. Pagi ini saya gembira. Saya nyetir mobil sambil cek tadi pagi. Wah, banyak yang cuan yang gembira banget. Banyak yang semangat ya. Walaupun kondisi market gitu, cuan army masih bisa cuan. Itu yang mantap. Yang lebih saya senang itu bahagia ya, banyak kebantu lah. Saya itu senang tuh pas analisa tepat. Cuan Army juga kebantu gitu. Hari ini saya lihat yang komen bisa beli popok anak, bisa beli keperluan anak, ada yang bisa bayar kontrak uang sekolah. Yang gitu-gitu gua yang jauh lebih sukacita daripada saya cuan sendiri gitu ya. Karena saya kan iseng buat ini, bukan mau cari kaya, bukan apa, cari satu hiburan untuk supaya otak tetap kerja lah. Saya itu niatnya itu kan cuma analisa cuma biar ada kegiatan di masa pensiun gini ya. Jadi sebelum saya mulai begini, karena kemarin saya lihat ada kejadian lagi, ada yang ini lagi ngadu domba gitu. Jadi hari ini karena ini yang kedua kali gitu, jadi saya buat satu statement dulu buat teman-teman Cuan Army. Kalian nggak usah marah, nggak usah serang ke channel lain juga, karena itu orang yang namanya Jason Tanjaya itu memang bukan kali ini. Jadi udah ini yang ketiga kali dia ngulah gitu ya. Jadi biarkan manusia begitu ya. Yang penting ingatkan aja sama channel YouTuber lain. Ada juga YouTuber Indo yang lain nonton video saya tahu. Saya cuma ingatkan hati-hati jangan kena adu domba sama yang namanya Jason Tanjaya gitu ya. Karena dulu komen-komennya udah ada sebagian yang screenshot juga gitu, udah di ini ya kan, jadi bukti-bukti dia ininya udah ada gitu, cuma nggak ngaruh. Kalau saya itu nggak kengaruh, jadi saya cuma mau ingatkan buat cuan-cuan army, nggak usah peduli lagi orang-orang begitu nyampa begitu ya kan. Bang, saya tahu saya itu sabar gitu, dulu dia coba adu domba saya dengan Kevin Saili, tapi nggak jalan karena nggak kehasut ya kan. Dia hasut saya, dia mau coba adu, dan untungnya si Kevin Saili juga sudah cukup dewasa, juga nggak kemakan hasutan dia juga, jadi nggak kena bentrok kan ya kan. Dia coba adu, nah udah tuh ketahuan kedua kali di channel si siapa, Christian Victorious ya, CV ya. Dulu udah sekali kalian kejar dia ini itu kan ketahuan, terus dia minta maaf ya kan, itu kan ketulis tuh, kalian semua ada baca. Nah ini ngulah lagi yang ketiga ya kan. Nah kemarin rupanya ya, saya nggak nonton YouTube sana gitu, jadi nggak tahu, cuma kaliannya ada nonton, kalian kasih tahu ya, cuma saya nggak pusingin sih. Jadi saran saya selanjutnya gitu ya, apapun cuekin aja orang gitu. Paling kalian ingatkan YouTuber sana untuk jangan bodoh mau diadu domba sama manusia satu ini gitu ya. Jadi kalaupun dia nanti ganti nama, tetap kita tahu itu karena cara tata bahasa dia ketahuan kok. Dan juga cuan-cuan army sini smart banget gitu ya. Misalnya si Radit ganti nama aja udah ada yang tahu gitu, oh ini si Radit gitu ya. Jadi kita tetap ini. Jadi buat Cuan Army nggak usah, itu orang-orang sampah sial gitu, kalian nggak usah adu mulut sama dia, percuma juga. Itu bapaknya kasih nama kan Tanjaya, sebab pengen dia berjaya, tapi sifatnya buruk itu jadinya Tanjeblok gitu. Itu rezekinya ke depan jeblok itu manusia gitu. Bagaimana kita baik dengan dia tusuk dari belakang, dia ini. Saya juga pusing, apa sih salah gua sama dia. Tapi ya gua cuekin aja orang-orang gitu. Juga channel lain yang ngumat mau sindir-sindir, saya nggak peduli sih. Ngapain saya peduliin gitu. Ya kan, saya justru seneng senyum aja lihat gitu. Karena bukan level saya gitu ya. Mereka itu bukan level saya gitu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing ke, wis kon yok ngalah. Ya,
Santai aja. Oke, jadi gitu aja yang saya mau sampaikan buat Concon Army. Nggak usah juga serang ke YouTuber lain, nggak usah. Kita cuek sih nggak ngaruh kok. Nggak mau mereka ngomong gimana pun, nggak surut rezeki kita, ya kan? Juga nggak sial kita, tetap kita berjaya gitu. Nggak ngaruh gitu, ya. Jadi paling kalian ingatkan andai kata orang India ada nongol di channel lain, jelek kalian ingatin sama YouTuber itu hati-hati jangan kemakan sama manusia satu ini, gitu aja, ya. Jadi hari ini kita mulai. Mantap ya dropnya ya. Memang bull trap itu ya. Dia trap kalian seperti aja. Udah kebaca ini dia trap. Dia makan yang short squeeze dulu ya kan. Ya yang kena FOMO karena kadang orang tahu wah ini udah mau event tanggal 30 banyak event. Wah, banyak yang pikir masuk nggak tahu malamnya dibanting gitu. Ya kan. Dengan manfaatkan pembicaraan kemarin si Jerome Powell ya, Christine Lagarde ya kan. Jadi sebenarnya kemarin itu pembahasan mereka 4 jam itu juga sebenarnya nggak gimana ke market sih pembahasan yang agak mereka tekan. Nah ini cuma kita dapat satu pandangan yang mereka tekan nanti ke depan DeFi, hati-hati yang masih. Maka saya bilang jangan serok dulu, jangan ini itu untuk long term karena kita belum tahu regulasi. Kayak Jerome Powell sebenarnya Jerome Powell dia nggak mau terlalu pusingin soal kripto, dia lebih banyak tekankan ke regulasi. Berarti dia itu sebenarnya dari pembahasan dia itu dia juga lempar tangan ke itu kerjaan SEC sama si FTC gitu. Ya kan dia cuma bilang paling payung hukumnya gitu. Dan mereka lebih fokus ke sebenarnya ke stable coinnya ke ini CBDC gitu ya. Yang agak negatif sebenarnya kemarin justru si Christine Lagarde gitu ya. Si Christine agak lebih negatif dia sama kripto gitu. Ada yang malah mereka nggak pengen sebut cryptocurrency, buat mereka bukan kripto aset gitu ya. Jadi buat mereka bukan ini kripto, bukan mata uang, bukan currency gitu ya. Saya setuju sih, cuma mereka lebih tekan nggak mau DeFi karena namanya central bank, mana mau mereka ini decentralized ya kan, mereka pasti lebih memilih centralized gitu, maka mereka target DeFi terus stablecoin ya kan. Terus yang mereka tekan proyek yang mereka mau garap CBDC. Jadi sebenarnya market nggak terlalu, seharusnya pembahasan kemarin nggak terlalu ngefek ke market gitu, cuma ya bandar namanya udah dia pasang trap ya itu memang udah dia tunggu untuk buang gitu ya kan. Jadi yang kita perlu perhatikan perbincangan kemarin yaitu, jadi maka nggak usah dulu lah privacy coin ya kan, privacy coin, stable coin, DeFi kita belum tahu mana ini ya kan. Ada yang nanya ETH aja SEC coba udah mulai cari salah-salah, jadi mak kita sabar aja dulu, yang gitu-gitu kita belum tahu karena kondisi sekarang begini apa aja bisa terjadi ya kan, dengan ekonomi yang sangat buruk, sangat ini. Jadi akan ada yang keluar hukum regulasi yang kita belum tahu apa yang di belakangnya mereka set up gitu ya. Jadi hari ini saya buat video16 udah drop di 916, tadi sempat 911 billion, sekarang naik dikit 916,6 billion. Market cap-nya volume agak naik 91,4, berarti banyak yang serok juga pas tadi buang ke sempat ke 18.500 ya. Ini volume 91,4 billion, BTC dominance 39,3. Kalau gitu altcoin masih agak terpressure ini. BTC di 18.828, Ethereum 1.284 ya. Wah, XRP banyak koreksi juga ya, XRP-nya di 4295. Ya kita lihatlah malam ini gimana. Ini dia pasti udah masih rada merah. Malam ini masih ada Mbak Jerome speak ya, tapi waktunya berbeda. Kemarin lebih cepat, hari ini agak malam waktu Indonesia, jam 9 malam speaknya malam ini ya.
terus satu gate lagi nanti di hari Jumat PCI-nya gimana ya, dan di situ tutup candle juga gitu. Maka kita masih hati-hati, kita tunggu momen lagi, wait and see dulu. Tapi kalau misalnya dia nanti ada drop juga, kalau kalian mau serok koin untuk bulan 10 nanti, ya boleh cicil gitu. Koin apa ya, kalian lihat misalnya yang ada event, yang saya tahu saya kayaknya agak target Link gitu, karena Link kayaknya pertengahan bulan 10 kayaknya ada mainnet gitu, Chainlink ya, itu boleh jadi ini target kalian gitu kalau mau cicil nanti gitu. Ini juga bisa cicil dikit kalau 18.8, tapi kayaknya mungkin aja masih nanti bisa ke 18.6 lah. Sepertinya pokoknya di 18 up ini ada yang nahan kayaknya. Jadi banyak yang tanya kok bisa ke 17. Kayaknya agak sulit karena dari bulan Juni kemarin itu terus serok tiap kali di itu ngedrop ke 18.3 gitu, 18 udah ada yang tahan, ada yang serok gitu. Bandar gitu, ada yang nahan di situ gitu. Ya 18 up lah ya, 18K. Jadi ke 17K gitu kayaknya enggak sih, kalau dia kuat nahan sih kayaknya bandar paus yang nahan juga lumayan. Kalau kita lihat data on chain serokannya juga banyak gitu, bukan serok dikit-dikit gitu. Ya kan? Ya kita lihat lah, market ya anomali gitu, nggak ada yang bisa pasti, nggak ada satu hal kepastian gitu. Cuma kita tetap hati-hati ya. Makanya kondisi market begini selalu saya katakan dengan DCA. Udah paling aman jurus DCA itu. Jadi kalau salah analisa kita masih bisa top up gitu. Bisa naikkan lagi cicilannya gitu ya. Untuk convertnya gitu, keseimbangan harga gitu ya. Jadi hari ini ya kita lihatlah pergerakannya. Kalau saya tunggu dulu agak-agak ini, karena tadi saya nggak seberat tadi kalau 18.500 kalau saya di rumah mungkin saya udah serok juga, cicil juga dikit, karena tadi saya di luar lagi di hospital gitu, rumah sakit, mah nggak konsentrasi, nggak ini. Tapi andai kata nanti masih ada, entah dia coba dia buang lagi ke 18, nah ya, kalian mau cicil serok koin, serok aja. Saya ada target Link sih, Chainlink saya kayaknya mau ambil dikit. Cardano juga, tapi Cardano lemot. Mudah-mudahan aja tanggal 10 nanti Oktober bisa dia naik dikit, kita lihat lah ya. Tapi saya lebih perhatian ke Chainlink kayaknya. Dia hari ini ada event Chainlink, tapi karena market lagi merah gitu ya kan, dia ada conference di New York. Chainlink hari ini itu bahas smart kontraknya. Terus kalau nggak salah pertengahan Oktober ini dia mainnet kayaknya. Dia garap proyek besar. Jadi Chainlink ini salah satu blue chip yang bagus ya. Chainlink kalau kalian mau cicil untuk long term, kebetulan kalian bahas, boleh. Chainlink satu boleh. Yakin karena kenapa? Kalian nggak usah takut regulasi ini itu, karena pemerintah sendiri pakai Chainlink, Oracle-nya ini ya. Oracle-nya ini yang namanya udah blockchain. Pemerintah juga pakai dia, jadi nggak mungkin pemerintah hancurkan, butuh dia gitu, karena Oracle-nya masih yang terbaik gitu. Dia data on-chain ataupun off-chain, data tradisional itu bisa dia dapat semua, kehebatannya di situ, dan nggak gampang dihack gitu ya. Makanya dulu si ini aja Cardano, Charles Hoskinson, pertama sombong juga nggak mau pakai Chainlink ya kan, dia Oracle-nya dia pakai, dia ada siapa selain Ergo, siapa tuh saya lupa. Terus dia lebih fokus ke ini Wolfram Finance itu Oracle-nya ya, tapi rupanya nggak cukup. Akhirnya beberapa bulan lalu akhirnya dia kerjasama sama Chainlink, pakai juga Oracle-nya Chainlink gitu. Dan Chainlink ini akan dia lakukan smart contract, nanti ada staking juga, ini itu ke depan itu masih. Jadi kalau untuk regulasi pemerintah sendiri, nanti Fed kalaupun mau pakai CBDC-nya mereka ini itu kan, itu juga kayaknya Oracle-nya pakai Chainlink juga. Nah jadi kalau yang mau safe untuk long term
mau yang cicil, kalau Chainlink udah murah, kalian lihat link murah, kalian mau cicil untuk long term boleh. Satu ini boleh. Saya lebih yakin Chainlink untuk long term karena dia terpakai gitu. Nggak mungkin pemerintah juga mau bisa destroy dia gitu ya. Nggak mungkin. Jadi Chainlink bisa, kalau yang tertarik sama Chainlink ini untuk long term, mulai sekarang lagi kondisi gitu, kalian mau akumulasi lagi diskon gitu, harganya silakan gitu ya. Kalau Chainlink satu saya boleh. Oke. Jadi lainnya kalau kalian ini yang tertarik, lihatlah, justru saya lihat kondisi begini, justru kemarin ada yang tanya mau serok CHZ, Cilis, saya bilang jangan. Cilis itu koreksi, justru saya pesen dia kemarin, andai kata market merah, kamu silakan masuk short the CHZ gitu, Cilis gitu. Ya, kemarin itu ada yang nanya siapa, saya lupa itu. Justru saya suruh dia short Cilis gitu, karena kelihatan Cilis udah saatnya koreksi gitu. Ya. Kondisi gitu kalau kalian lihat ini ya cari ini yang kadang kondisi kalau kebaca mau drop, kalian bisa cari koin yang mau kalian short yang memang udah saatnya harus koreksi dulu gitu. Udah naik-naik harus koreksi, misal Atom gitu kan, udah masa koreksi juga dia gitu, NIR gitu ya. Ya lihatlah ya. Jadi kita tunggu momen, andai kata nanti dia ada turun dikit, karena ini masih ini kan market masih naik turun gitu, kita nggak tahu ya, cicil lah ya, cicil yang ada event. Kalau saya satu dulu saya rekomen Chainlink gitu kalau kalian mau ini ya. Jadi begitu aja dulu, saya belum makan lagi, pulang mau masak dikit dulu. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.